Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, baiklah teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sistem syaraf dan gangguan pada syaraf. Nah, contohnya nih kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa melihat cahaya, mendengar bunyi, mencium bau, bahkan kegiatan yang terjadi dalam organ tubuh yang tidak kita sadari sekalipun itu terjadi karena adanya kerjasama antara sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih sistem organ yang ada di dalam tubuh kita? Jadi, sistem organ yang ada dalam tubuh kita itu ada 3. Yang pertama, sistem saraf. Yang kedua, sistem indera. Dan yang ketiga, sistem endokrin. Di mana ketiganya tergabung menjadi suatu sistem yang dinamakan dengan sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi inilah yang kemudian bekerja untuk mengatur seluruh kinerja yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem saraf. Nah, kita mulai dari sistem syaraf. Sistem syaraf tersusun dari suatu unit terkecil yang disebut dengan sel saraf atau neuron. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel saraf atau neuron? Nah, sekarang mari kita perhatikan struktur bagan dari sel saraf atau neuron. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat dari ujung serabut yang paling kecil, yang di ujung itu bernama dendrit ya teman-teman. Jadi dendrit itu merupakan juluran pendek dari sitoplasma. Nah, fungsinya yaitu fungsi dendrit menerima rangsangan atau impuls. Apa itu impuls? Jadi impuls atau rangsangan yaitu sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada tubuh. Nah, selanjutnya ini kita lihat yang paling besar yang memiliki ukuran terluas yaitu badan sel atau biasa disebut dengan perikarion, di mana badan sel ini tersusun oleh inti sel. Nah, inti sel ini yang di dalamnya lagi, di inti sel ini jadi lebih khusus, lebih kecil lagi, atau biasa kita sebut dengan nukleus, di mana inti sel ini seperti yang teman-teman ketahui, fungsinya untuk mengatur kerja yang ada dari suatu sel. Kemudian kita lanjut kepada yang lebih panjang, yaitu ada akson. Nah, akson ini merupakan juluran panjang dari sitoplasma. Akson ini memang mirip seperti dendrit, akan tetapi kalau dendrit kita bisa lihat ukurannya itu lebih pendek ya teman-teman, sedangkan untuk akson dia memiliki ukuran yang lebih panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada selubung mielin. Teman-teman bisa melihat selubung mielin ini terdapat di bagian dari akson ya. Jadi selubung mielin merupakan badan lemak yang berfungsi untuk melindungi akson. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya yaitu sel Schwann. Nah, sel Schwann di sini tersusun ini merupakan sel Schwann bagian dari selubung mielin. Nah, jadi selubung mielin ini tersusun oleh sel Schwann tersebut. Kemudian sel Schwann berfungsi untuk menutrisi akson dan membantu meregenerasi akson. Nah, selanjutnya yaitu di antara selubung mielin yang satu dengan selubung mielin yang lainnya itu terdapat suatu celah. Nah, suatu celah inilah kemudian yang dinamakan dengan nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat hantaran impuls atau rangsangan. Kemudian kita menuju pada yang paling ujung. Nah, ini kita sudah berada di ujung akson. Nah, namanya yaitu akson terminal. Jadi akson terminal ini merupakan bagian dari ujung dari akson, atau bisa dikatakan juga ujung dari neuron atau bagian paling akhir dari neuron. Nah, akson terminal ini berfungsi untuk mentransfer informasi dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Nah, teman-teman, jadi dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali neuron, tidak hanya ada satu neuron saja. Jadi jika kita bayangkan, berarti di dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, serta terminal akson. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kelainan atau gangguan pada sistem syaraf. Yang pertama yaitu epilepsi. Apa sih epilepsi? Jadi, epilepsi merupakan kelainan pada neuron di otak.
Biasanya penderita epilepsi tidak dapat merespon berbagai rangsangan dalam berbagai bentuk. Selain itu, otot-otot rangka juga berkontraksi secara tidak terkontrol. Epilepsi bisa juga disebut dengan penyakit Ayan. Nah, yang kedua yaitu ada Alzheimer. Alzheimer yaitu merupakan kelainan pada sistem syaraf yang berupa kurangnya kemampuan dalam mengingat. Mungkin bisa kita katakan mirip dengan pikun ya teman-teman, karena Alzheimer biasanya menyerang mereka yang sudah berumur di atas 65 tahun. Nah, yang ketiga yaitu amnesia. Amnesia merupakan gangguan pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera yang menyebabkan trauma atau bisa dikatakan gegar otak pada kepala, sehingga penderita mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan. Tapi amnesia ini tidak selalu bersifat permanen loh teman-teman. Bisa juga bersifat sementara, tergantung parahnya trauma yang diderita oleh otak. Yang keempat yaitu ada meningitis. Meningitis biasa disebut juga dengan radang selaput otak. Penyakit ini terjadi karena infeksi virus atau bakteri pada meninges, yaitu selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini bersifat ringan namun dapat berkembang menjadi lebih parah tergantung pada penyebabnya. Gejalanya yaitu biasanya seperti demam, sakit kepala, namun sakit kepala berlebih ya. Kemudian leher terasa kaku dan adanya ruam-ruam pada kulit. Nah teman-teman, mungkin hanya ini pembahasan yang kita bisa dapatkan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها.